Jadi saya yang penting menjaga konstituen, tidak melupakan pemilih dan tidak mengecewakan pemilih. Yang penting masyarakat itu mudah ketemu saya tiap hari, tiap saat telepon, WA, dan selalu dijawab dan dibalas. Ini karena masyarakat sudah pernah cerita kepada saya sejak mereka ada pemilu demi pemilu tiap 5 tahunan, hampir nggak pernah ketemu sama DPR-nya. Nah, ketika saya ditakdirkan menjadi DPR, tidak boleh begitu lagi. Jadi saya harus menemui mereka setiap saat. Sehingga saya sampai hari ini ditakdirkan terus menjadi DPRD Kota Surabaya. Sudah masuk periode ketiga ini. Saya akan terus menjaga amanah masyarakat yang memberikan kepada saya sampai kemarin. Alhamdulillah suara saya sudah mencapai 19.300 lebih. Ya, ini terbanyak di wilayah Dapil 5, nomor 1 di sana. Dan terbanyak kedua di Surabaya. Untuk tahun 2014 itu 22.000 malah. Sehingga masyarakat itu tetap bertahan. Ya, saya nyaris tidak pakai uang, tapi hanya kepercayaan kepada masyarakat aja, di mana masyarakat itu selalu mudah komunikasi, gampang itu aspirasi masyarakat. Mantap, luar biasa. Pak Armuji dan seluruh jajaran pimpinan DPRD periode 2014-2019 telah berhasil memimpin DPRD Kota Surabaya dengan cukup baik. Indikatornya adalah Raperda itu bisa diselesaikan dengan cukup produktif. 1 tahun itu kalau tidak salah bisa mencapai 20-21 perda. Kemudian fasilitas rapat-rapat bisa dijalankan dengan baik sehingga artikulasi kepentingan warga masyarakat juga bisa dijalankan dengan baik. Dan di periode Pak Armuji itu banyak hal kontrol dari pemerintahan Kota Surabaya itu sudah dijalankan dengan cukup sangat baik. Di modal sosial yang kita miliki selama ini, panjang kita manusia yang berinteraksi satu dengan yang lain, kita baik sama tetangga, kita bermanfaat buat masyarakat. Insya Allah tidak ada kesulitan lagi manakala kita terjun ke demokrasi. Yang pertama, sejak saya mengucapkan sumpah dan janji sebagai anggota DPRD Surabaya, sejak saat itulah saya merubah mindset saya menjadi pelayan rakyat. Otomatis ketika mindset saya ini bekerja untuk kepentingan rakyat, maka sebisa mungkin saya akan melayani tuan saya dalam memilih rakyat, untuk melayani dalam konteks pendidikan, kesehatan, dan pelayanan infrastruktur dasar lainnya seperti jalan, pabrik, dan lain sebagainya. Berapa lama Mas Tony membangun kapital sosial di masyarakat? Sebenarnya itu tidak saya persiapkan, itu mengalir seperti sebagai makhluk sosial ini yang kita berinteraksi satu sama lain, berbuat baik dan masyarakat. Suatu saat kita akan memetik hasil dari proses itu, bagaimana yang dikatakan dalam agama saya bahwa kalau kita berbuat kebaikan dan Allah, maka kita akan jadi tidak pernah saya persiapkan, 5 tahun lagi saya mau ngalap, maka saya berbuat baik. Gimana visi misinya dari kawan-kawan jadi anggota dewan kan sebetulnya tidak sesuatu yang mahal. Dulu pernah Mas Herman Rifani, ya kan? Terus kemudian Mas Mahmud, kemudian sekarang ada Adi yang jadi ketua dewan sementara, bahkan kemungkinan jadi ketua dewan definitif. Kemudian saya visi misinya begini, ketika jadi dewan itu kan lebih banyak kita mencari narasumber, kemudian jadi wartawan kan sebetulnya juga bisa melakukan kontrol. Dan kalau saya pernah jadi wartawan, insya Allah kemampuan investigasi
wartawan akan memudahkan komunikasi dengan teman-teman media. Kalau visi misi ya kita ingin memperluas dulu kalau jadi wartawan sudah bermanfaat, kita ingin lebih meluaskan kemanfaatan. Makanya saya terus terang saya mualaf di partai politik dan jadi anggota dewan baru pertama kali. Kalau di wartawan itu sangat independen ya, sangat independen. Katanya kalau di partai politik itu tidak bisa independen, katanya begitu. Saya ingin membuktikan. Nanti kalau ternyata saya tidak bisa independen, saya akan balik jadi wartawan saja. Yang sepanjang yang dikompromikan itu masih untuk kepentingan rakyat, saya akan kompromi. Tapi ketika yang dikompromikan itu sudah mendolimi rakyat, saya tidak akan kompromi. Saya akan terus setelah meski fraksi saya kecil, saya jalan aja. Saya kan cuma tiga orang lagi Nasdem. Paling tidak saya sudah menyampaikan suara dengan membela rakyat. Nanti tidak tahu partai besar seperti apa. Karena kalau yang seperti itu saya butuh dukungan. Biar saya kecil, saya membayangkan kalau kita sama-sama menyampaikan untuk kepentingan rakyat, saya yakin akan dibantu oleh teman-teman media.